lagi rame-ramenya tuh istilah konglomerat tahun 96-97. Jadi kan agak sedikit suka. Katanya dulu tuh konglomerat tuh harus makan-makanin perusahaan-perusahaan kecil gitu, biaya gede gitu. Nah, saya kira kayaknya lebih cocok jadi dokter aja deh gitu. Welcome to our YouTube channel. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Dr. Andri SPKJ FACLP, yaitu dokter spesialis kesehatan jiwa di Omni Hospital Alam Sutera yang ahli di bidang psikosomatik. Ya, ini dia Dr. Andrinya. Langsung aja yuk kita tanya-tanya lebih lanjut ke Dr. Andrinya. Cus. Guys, saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Andri SPKJ FACLP FAPM. Nah, dok, bisa dijelasin nggak sih dok, itu kepanjangannya itu apa nih dok? Panjang banget ya gelarnya. Iya, itu sih sebenarnya sekarang itu namanya ya, kalau SPKJ itu spesialis kedokteran jiwa. Nah, makanya dokter, kalau orang suka salah tuh ya dibilang kalau psikiater itu bukan dokter gitu. Tapi sebenarnya dokter, spesialis kedokteran jiwa. Kedua, kemudian FACLP itu Fellow of Academy of Consultation Liaison Psychiatry. Sebenarnya itu nama baru dari FAPM. Jadi sebenarnya dua-duanya sama gitu. Psychosomatic medicine, memang di bidang saya itu. Sebelumnya saya mau tanya nih dok, kenapa sih dok tertarik untuk kuliah kedokteran dan ngambil spesialisasi kedokteran jiwa? Kalau kuliah kedokteran tertarik itu waktu tahun 97. Memang terakhir masa SMA itu pengennya tuh jadi sesuatu yang kira-kira bisa membantu banyak orang ya, tapi juga dapat duit gitu istilahnya. Nah, jadi akhirnya milihlah kedokteran. Karena kalau misalnya jadi pengusaha, waktu itu saya mikirnya kalau jadi pengusaha itu harus jadi konglomerat, karena lagi rame-ramenya tuh istilah konglomerat tahun 96-97. Jadi kan agak sedikit suka. Katanya dulu tuh konglomerat tuh harus makan-makanin perusahaan-perusahaan kecil gitu, biaya gede gitu. Nah, saya kira kayaknya lebih cocok jadi dokter aja deh gitu. Nah, mengapa jadi dokter jiwa? Sebenarnya karena suka dengan perilaku dan pikiran manusia gitu. Jadi suka mengamati perilaku, pikiran, perasaan manusia. Dan kalau kita di kedokteran itu memang ternyata perilaku, pikiran, perasaan manusia itu adalah kerja dari sistem saraf otak kita gitu. Jadi itu sebenarnya sesuatu hal yang biasa bisa kita temukan dalam kehidupan kita gitu sehari-hari. Oke. Terus kenapa dokter lebih fokus untuk ngambil ke masalah psikosomatik? Iya, kalau masalah psikosomatik itu lebih karena banyak orang itu tidak memahami ternyata bahwa gangguan kejiwaan itu banyak berupa gejala fisik gitu. Jadi orang yang sering mengeluh sakit kepala menahun, sakit lambung kronis, pegel-pegel gitu ya, itu kebanyakan mereka sebenarnya latar belakangnya masalah gangguan kejiwaan gitu, kecemasan, depresi gitu ya. Sehingga kalau kita bicara tentang psikosomatik, cocok nih, ini bisa menjawab nih mengapa ya orang bisa ada stres, kok bisa sakit kepala, bisa sakit lambung. Ini klop gitu jadinya kalau dipelajari di bidang ilmu psikosomatik medis. Kalau dari segi keluarga nih dok, keluarga sebenarnya mendukung nggak sih dok kalau dari orang tua untuk ngambil spesialis kedokteran jiwa? Karena kan kayaknya masih agak jarang ya dok ya untuk spesialis kedokteran jiwa. Ya, waktu saya jadi dokter jiwa itu tahun 2008 gitu ya. Saya kan minta izinnya itu sekitar tahun 2003 gitu. Waktu lulus dokter jiwa atau lulus dokter umum di UI waktu itu, ya orang tua sempat kaget sih, kenapa mau jadi dokter jiwa gitu. Bukannya dokter jiwa itu ngurusin orang yang stres. Itu dalam tanda kutip tuh pikiran mereka itu berkaitan dengan kegilaan ya. Tapi sebenarnya kan nggak demikian. Banyak hal-hal lain yang bisa gangguan kecemasan, depresi. Dan kalau saya sih mikirnya karena jarang yang mau, mendingan saya bikin gitu di dalam itu yang bagus supaya orang tuh jadinya ingatnya tuh ke saya. Misalnya waktu itu mikirnya kalau misalnya berkaitan dengan gangguan kejiwaan, karena memang betul waktu itu tuh dokter jiwa waktu 2008 itu belum sampai 1000, nggak ada 1000 di Indonesia, sangat jarang. Terus selama dokter praktek nih dok, ada hambatan nggak sih dok sebagai praktisi dokter jiwa gitu?
Iya, kalau dulu guru saya pernah bilang gitu ya, beberapa orang rumor juga mengatakan kalau jadi dokter jiwa itu jangan ikut-ikutan stres gitu, nanti bisa jadi kenapa-napa gitu pikirannya. Tapi sebenarnya yang paling sering kali kita temukan adalah kalau kita mengatakan kepada pasien terkait dengan masalah yang dialaminya gitu, bahwa gangguan jiwa itu ternyata orang tidak terlalu banyak bisa menerima gitu. Stigmanya terlalu kuat gitu ya, bahwa ini mungkin cuma karena dia kurang ibadah, kurang iman, tidak percaya gitu ya terhadap pikiran positif. Padahal kondisinya kan masalahnya pikiran dan perasaannya itu lagi terganggu karena sistem saraf pusat di otaknya terganggu. Jadi ya wajar ya kalau dia tidak bisa membantu dirinya dengan baik. Jadi kita bantu dengan pengobatan medis. Apalagi stigma di masyarakat Indonesia ya dok, seperti yang kita tahu kan banyak orang kalau misalkan gangguan jiwa gitu, stres, mereka bilangnya oh diguna-guna nih, santet, kayak gitu dok. Nah tanggapan dokter tuh mengenai stigma masyarakat seperti itu tuh gimana nih dok? Saya kira itu sesuatu yang masih mengakar juga pada budaya kita ya, karena ketempelan, disantet, diguna-guna gitu. Itu sesuatu yang makanya kalau saya sih, kalau kita berbicara di kalangan agama gitu ya, para pemuka agama itu karena harusnya kita ikut ajak gitu supaya mereka mengerti. Dan saya suka senang gitu ya, belakangan ini bahkan 5 tahun belakangan ini banyak pemuka-pemuka agama itu yang sudah menyarankan untuk datang ke dokter jiwa ketika misalnya umatnya itu mengalami masalah. Itu sangat baik sekali menurut saya. Ya, jadi lebih terbuka ya. Iya, orang sudah mulai bisa ngebedain, oh ini gangguan kejiwaan yang diakibatkan karena masalah di otak. Ya itu adalah gangguan yang misalnya sifatnya supranatural. Saya nggak bisa bicara ngomong karena kan itu di luar daripada kompetensi saya gitu. Iya ya, karena saya juga dengar sih dok beberapa orang yang sebenarnya gangguan jiwa, tapi akhirnya dari keluarga sendiri disarankan untuk seperti kayak ruqyah atau segala macam seperti itu dok, karena mereka mikirnya ini bukan gangguan jiwa tapi diganggu sama yang halus-halus gitu. Iya, banyak juga ada yang di ruqyah, dibawa ke pendeta, dibawa ke biku, ke bante. Iya. Banyaklah hal-hal yang kemudian dilihat dari secara keagamaan dulu gitu ya. Tidak sepenuhnya salah gitu ya. Artinya dukungan spiritual religius itu juga penting dalam pengobatan psikiatri, itu penting. Tapi kita harus perhatikan bahwa pengobatan medis itu harus juga dijalankan untuk mengatasi masalah gangguan kejiwaan. Pertanyaan selanjutnya nih dok, boleh diceritakan nggak ya dok, dokter tuh selama menangani pasien tuh ada hal-hal yang unik gak dok dari pasien gitu, kasus-kasus unik lah gitu yang dokter pernah temui gitu? Uniknya itu kayak gimana dulu nih, karena kalau di psikiatri itu banyak sekali hal-hal yang mungkin orang lain tuh nggak pernah mikir akan bisa mendapatkan seperti itu gitu ya. Tapi ternyata di psikiatri itu biasa begitu. Jadi banyaklah terkait dengan masalah-masalah kejiwaan seseorang gitu ya. Kebanyakan sih kalau yang bukan unik ya, tapi yang mungkin tidak biasa itu biasanya berkaitan dengan masalah seksual gitu ya. Masalah seksual itu juga banyak terkait dengan misalnya ada orang yang aktivitas seksualnya itu hanya pada saat-saat tertentu aja, misalnya harus mendengar bunyi tertentu baru bisa aktivitas seksual. Itu kan nggak pernah terbayangkan dulunya. Atau misalnya dia ada ketertarikan ya dengan bukan manusia begitu, itu atau cerita-cerita tentang hal-hal yang kita nggak bisa terima secara nalar gitu. Tapi pada dasarnya kebanyakan kasus gangguan kejiwaan itu tidak begitu gitu. Lebih banyak terkait dengan kehidupan sehari-hari kita yang sebenarnya memang berkaitan dengan masalah fisik medis. Apalagi bidang saya psikosomatik, keluhannya banyak kan pasiennya ya gangguan lambung yang menahun, nggak baik-baik, katanya sudah diperiksa semuanya normal, akhirnya terjadi seperti itu. Pernah nggak sih dok saat konsultasi itu pasien ya dokter jadi kebawa suasana itu, jadi ikutan baper gitu kan, mereka cerita gitu konsul? Iya, dari sejak waktu kuliah diajarkan untuk tidak terlibat secara emosional dengan pasien ya. Jadi artinya kita boleh berempati tapi tidak boleh simpati gitu ya. Kita boleh punya rasa seperti mampu merasakan apa yang dia alami, tapi tidak boleh terlalu simpatik gitu sampai kita istilahnya bersedih bersama begitu ya. Maka daripada itu tidak disarankan berteman dengan pasien. Tidak disarankan ya. Jadi misalnya gitu, dok ada waktu kosong nggak nih dok, konsultasinya di kafe aja gitu, itu nggak boleh.
sebenarnya tidak disarankan ya. Saya tahu ada beberapa orang yang menjalankan itu ya, praktisi kesehatan jiwa ya, bukan psikiater tapi banyak lah ya. Tapi itu tidak disarankan karena itu bisa bisa mengurangi kita punya objektivitas nantinya kalau kita jadi teman gitu ya. Nah, padahal dia kan minta bantuan kita sebagai profesional, bukan sebagai teman gitu. Kalau teman sih dia nggak usah ke dokter jiwa. Terus dok, tiap hari kan dokter dengerin keluhan Ya. pasien dengan bermacam-macam problematika hidup gitu dok. Nah, bagaimana nih dokter cara mengatasinya untuk mengelola stres gitu? Biar dokter tuh juga nggak, bisa Iya. kan kita kadang-kadang juga jadi ikutan stres kan ya dok. Soalnya Iya. karena kalau banyak pasien jadi stres juga. Ya memang kalau bisa secara umum sebaiknya apa yang ada di dalam ruangan praktek itu hanya terjadi di ruangan praktek gitu. Jadi artinya kalau kita sudah keluar dari ruangan praktek kita nggak perlu lagi ngebawa itu ke rumah gitu. Jadi selain daripada misalnya tetaplah kita ada istirahat, saya tetap praktek Senin sampai Sabtu sih. Dan baru sekarang ini aja saya Sabtu minggu ketiga setiap bulannya itu ada libur gitu. Kalau dulu kan nggak ada. Ya, tapi itu sebenarnya tujuannya karena kalau sekarang lebih padat sih ya, karena tiap hari pasien full, jadi mulai terasa kalau misalnya terlalu full tuh kita agak lelah gitu ya. Jadi mungkin ada baiknya kita melakukan hal-hal yang bisa menyenangkan kita. Sebenarnya sama aja seperti apa yang saya ungkapkan ke pasien terkait dengan bagaimana mengelola stres. Yang penting tuh kita tahu sadar diri terhadap apa yang kita alami secara pikiran dan perasaan. Kemudian kita juga mampu mengelolanya dan mendapatkan rasa bahagia dari hal-hal yang mungkin tidak sehubungan dengan praktek. Baca buku, meditasi, bermain dengan keluarga, dengan anak-anak, ya, ngobrol dengan istri, ngobrol dengan teman yang sependapat, tapi tidak selalu berhubungan dengan praktek atau dengan pasien. Lebih baik ngomongnya yang lain lah. Yang kan banyak yang bisa diomongin dari pasien. Cari topik lain ya dok. Ini dok, sebenarnya kan nggak bisa dipungkiri nih untuk stigma masyarakat Indonesia kan kalau orang berobat ke psikolog dan psikiater itu dianggapnya tuh orang gila gitu dok. Sehingga kan banyak juga orang yang tadinya mau berobat jadi takut karena dengan stigma tersebut kan. Ada nggak sih dok pesan-pesan dokter nih buat teman-teman sama keluarga-keluarga mungkin pasien ya terkait hal ini? Iya, kalau kita bicara tentang kondisi apa yang tadi dikatakan stigma gitu ya, terhadap keadaan gangguan kejiwaan, orang awam memang banyak ngomong tuh jangan ke dokter jiwa nanti dianggapnya gila gitu. Itu kan buat orang gila gitu. Sebenarnya kata gila sendiri sudah tidak lagi digunakan gitu ya dalam istilah terminologi menyebut orang dengan gangguan kejiwaan. Tapi itu kita tidak pungkiri masih banyak banget terjadi di masyarakat. Namun saya selalu menekankan bahwa gangguan jiwa itu adalah gangguan medis, ya, gangguan medis yang bisa disembuhkan, yang bisa membantu orang itu sendiri juga dengan keluarganya. Karena support system atau dukungan keluarga dalam hal ini adalah salah satu yang paling penting juga sih untuk membantu kita jadi menyadari dan memahami apa itu gangguan kejiwaan. Oke, thank you ya dok. Ya, sama-sama.